Duh, oh, maaf. Saya nggak sengaja, Nona, ucap seorang lelaki yang tampan dan blasteran. Lesung pipitnya menambah kadar ketampanannya berkali-kali lipat. Sejenak Raya tertegun menyaksikan pahatan yang nyaris sempurna di depan matanya. Nona, hei, Nona. Lelaki itu menggerakkan tangannya kiri ke kanan di depan mata Raya untuk membuyarkan lamunannya. Oh, itu. Saya juga minta maaf. Saya yang jalannya terburu-buru, ucap Raya gelagapan. Dia menjadi salah tingkah. Badannya tiba-tiba panas dingin. Padahal kakaknya sendiri sudah ganteng luar biasa. Harusnya dia biasa saja. Tapi kenapa dia malah menjadi gugup begini? Sama Randi saja dia tak seperti ini. Raya menepuk jidatnya untuk mengusir kekonyolannya. Anda tak apa-apa? Tanya lelaki itu, terlihat khawatir. Nggak apa-apa kok, ucap Raya nyengir. Gadis itu bangkit. Aslan, ucapnya mengulurkan tangannya. Raya mematung. Dia memperhatikan wajah lelaki di depannya. Merasa familiar dengan wajah itu. Ia menggelengkan kepalanya. Anda belum memperkenalkan diri, ucap Aslan yang masih mengulurkan tangannya. Raya, ucap Raya menyambut uluran tangan lelaki yang bernama Aslan itu. Raya tersenyum malu. Gadis itu merutuki dirinya sendiri kenapa dia jadi gugup di hadapan lelaki ini. Raya yang memang akan pergi ke seminar melangkah ke auditorium di kampusnya. Ia menghembuskan nafas untuk menetralkan detak jantungnya. Dia akan bertanya pada kakak iparnya, apa dahulu dia seperti ini juga ketika bertemu pertama kali dengan kakaknya. Tanyain saja Raya. Nanti kita ngakak berjamaah, hehe. Raya. Seru seseorang yang berjalan cepat ke arahnya. Kak Randi, ucap Raya tersenyum. Kok di sini? Tanyanya heran. Oh, itu. Aku juga mau mengikuti seminar, ucap Randi. Raya mengernyit. Bukankah seminar ini hanya untuk mahasiswa saja? Meski aku sudah lulus bukan berarti aku nggak boleh mengikuti seminar di kampus ini kan? Ucap lelaki itu. Raya, biarpun merasa aneh, namun ia mengangguk. Mereka berjalan bersama menuju auditorium. Sementara lelaki yang ditabrak tersenyum tipis. Apa dia benar-benar nggak ingat aku? Gumamnya dalam hati. Terdengar bisik-bisik heboh di sekitarnya. Kini lelaki itu menjadi pusat perhatian. Nasib jadi orang ganteng. Ia meneruskan langkahnya yang terhambat karena menabrak Raya tadi menuju suatu tempat di dekat auditorium. Tak memperdulikan gadis-gadis yang terpesona padanya. Gila. Ganteng banget. Apa dia mahasiswa pindahan dari luar negeri? Tanya salah satu mahasiswi. Mungkin. Atau jangan-jangan dia dosen baru di sini. Ah, seru yang lain heboh. Kalau benar dia dosen, aku ikhlas kuliah setiap hari dari subuh hingga malam. Apalagi jadi bini, ucap yang lain. Ia dijitak kepalanya oleh temannya. Halumu ketinggian. Gadis itu hanya nyengir sambil mengelus keningnya. Tapi wajahnya pernah aku lihat, ucapnya. Kamu selalu gitu. Setiap melihat orang ganteng selalu bilangnya wajahnya familiar, ucap temannya jengah. Benar kok. Jangan kebanyakan halu. Ayo, kita masuk auditorium, ucap temannya, nggak mau dengar lagi ucapan halu temannya. Banyak juga ya yang ikut seminar, gumam Raya yang masih didengar oleh orang yang duduk di samping kiri dan kanannya. Randi sendiri duduk di belakang Raya karena teman Raya menariknya untuk duduk di dekatnya. Ya jelas ramelah. Yang ngisi seminarnya gantengnya kebangetan. Mana dia masih muda. Bayangkan saja. Dia umur 27 tahun sudah menjadi dokter spesialis. Mana lulusan luar negeri. Apa nggak encer banget otaknya? Kamu tahu rumah sakit M kan? Tanya temannya. Tentu saja, ucap Raya sewot. Dokter pribadi keluarganya juga bekerja di sana. Temannya nyengir. Dia baru diangkat menjadi wakil direkturnya.
Makanya dia kembali ke Indonesia, imbuh temannya. Raya menganga. Gadis itu membatin, sehebat itukah dia? Tampan. Bahkan kakaknya juga sangat tampan. Kamu tahu banyak ya? Tanya Raya. Iya jelas. Kakakku kan menjadi perawat senior di sana. Masa kamu lupa sih, ucap temannya. Oh, iya, ucap Raya nyengir. Kenapa ia mendadak amnesia? Hari ini ia merasa konyol dengan dirinya. Seolah itu bukan dirinya yang sebenarnya. Masak hanya karena bertemu lelaki itu dia menjadi blow on dalam sekejap. Randi yang mendengar ucapan teman Raya menjadi ketar-ketir. Jangan sampai Raya terpikat oleh lelaki itu. Apalagi keluarga Raya memiliki hubungan yang baik dengan rumah sakit itu. Dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk memperoleh informasi tentang keluarga Raya. Ia sudah berkorban banyak hal. Dia akan menjerat Raya agar tujuannya tercapai. Dan itu harus berhasil. Kayaknya mau mulai seminarnya. Tapi mana dokter itu? Tanya temannya. Raya hanya diam saja. Dia nggak berminat mencari-cari dokter yang dimaksud. MC mengecek mic di depannya. Satu orang lelaki parubaya masuk diikuti seorang lelaki yang lebih muda. Raya menganga tak percaya. Lelaki yang di depan sana adalah lelaki yang ditabraknya. Sepanjang acara seminar, Raya tak bisa konsentrasi. Apalagi sepanjang seminar itu, Aslan selalu memandang ke arah ia duduk. Bolehkan ia menyangka demikian? Raya kesal karena mendengar jeritan heboh mahasiswi-mahasiswi di dekatnya yang dengan pedenya menyangka kalau Aslan memandang ke arah mereka. Dasar dokter ganjen, gumam Raya kesal memandang Aslan di depan sana yang bagi Raya sedang tebar pesona. Kamu kenapa mukanya ditekuk begitu? Tanya temannya. Lagi males. Heboh banget, ucap Raya. Maklum saja. Yang menjadi narasumber gantengnya nggak ngotak. Wajar heboh ketika dia bicara, ucap temannya. Raya tersenyum kaku. Ya, kita keluar yuk kalau kamu bete. Ucap Randi di belakangnya. Raya menggeleng. Entahlah, biarpun bete, dia masih enggan meninggalkan ruang auditorium ini. Makan dulu tuh snack daripada manyun, ucap temannya yang sudah membuka kotak snack pemberian panitia seminar. Memang harusnya kita duduk di depan agar bisa fokus tentang materinya. Mana kita disuruh merangkum hasil seminar kali ini apa? Gumam temannya yang membuat Raya terpaku. Ia lupa kalau diminta merangkum hasil seminar itu. Dia menyesali diri kenapa harus salah tingkah dilihat Aslan berakhir ketar-ketir karena banyak isi materi yang tak ia tangkap. Nanti aku pinjam catatan seminarnya ya, bisik Raya. Hah? Tumben. Seru temannya heran. Biasanya ia yang sering pinjam catatan Raya. Gadis itu nyengir. Aku lagi nggak konsen. Lagi bad mood. Itu kamu nyatet apa? Tanya temannya. Ada banyak yang nggak aku catat, ucap Raya. Temannya mengangguk. Oke. Nanti kamu salin apa yang nggak ada di catatan kamu. Raya tersenyum. Terima kasih. Temannya mengangguk. Raya melihat Aslan yang sedang berbincang hangat dengan Profesor Rahadi di depan sana karena sesi 1 sudah usai. Sesi kedua nanti adalah tanya jawab. Raya dan kedua temannya berjalan keluar dari ruang seminar. Raya, kita kemana setelah ini? Tanya Randi yang membuat kedua temannya memandang tak suka. Teman-teman Raya menilai, Randi bukan lelaki yang baik. Tapi mereka bingung mau menjelaskan, apalagi pada Raya. Gadis itu selalu menyanjung-nyanjung setiap kali membicarakan lelaki itu. Kak, aku mau berbagi catatan seminar tadi dengan teman-temanku. Jadi pulangnya nanti, ucap Raya. Air muka Randi berubah. Raya menjadi tak enak. Tapi dia tak ingin mendapat nilai buruk dari dosen. Ya, sudah. Aku tunggu di depan ya, ucap Randi. Memang Bang Randi nggak ada jadwal praktek. Ucap temannya Raya yang pura-pura tak tahu kalau lelaki ini pengangguran. Ia heran, lulusan fakultas kedokteran tapi kok nggak bisa mendapat pekerjaan. Bukankah klinik banyak?
Apalagi lulusan kampus ini menjadi jaminan kalau setelah lulus akan mendapatkan pekerjaan sebagai dokter umum. Apa lelaki ini tak memenuhi kualifikasi sebagai dokter atau lelaki ini yang memang malas kerja? Wajah Randi berubah kecut. Belum ada jadwal praktek, jawab Randi. Teman Raya manggut-manggut. Dia tak memperpanjang lagi biarpun ia sangat ingin membuat lelaki ini tak bisa berkutik. Kak Randi, sehabis ini kita mau bahas soal seminar. Dan kayaknya memakan waktu lama, ucap teman Raya yang lain. Nggak apa-apa. Aku bisa nungguin kok. Raya kan mau ketemu mamaku. Kebetulan mama sedang ada waktu senggang, ujar Randi. Raya bimbang. Maaf, Kak Randi. Kayaknya lain kali saja ke rumah Kak Randi. Soalnya ada tugas merangkum hasil seminar, ujar Raya. Lelaki itu tampak kecewa. Tapi sebisa mungkin untuk tersenyum. Sialan. Kenapa Raya jadi mengabaikan aku? Ini tak bisa dibiarkan, ucap Randi dalam hati. Nggak apa-apa, Raya. Kakak tungguin ya, ucap Randi tersenyum. Raya menjadi tak nyaman. Kenapa lelaki ini jadi pemaksa? Deheman seseorang menginterupsi pembicaraan mereka. Mereka melongo melihat Aslan ada di dekat mereka. Bahkan teman-teman Raya sudah berteriak heboh. Aslan tak terpengaruh. Fokus utamanya hanya pada Raya. Gadis kecilnya. Apa kamu nggak ingat aku, Raya? Tanya Aslan. Raya mengernyit. Aku Aslan Alexander. Kakak seberang lautan, ucap Aslan. Raya membola. Kak Alan. Seru Raya. Ya ampun, Raya sampai lupa kalau nama asli kakak itu Aslan. Pantesan wajahnya familiar. Hua. Ini beneran. Ucap Raya menggoyang-goyang lengan Aslan. Hilang sudah kegugupannya. Lelaki itu terkekeh. Pengen rasanya menggendong Raya. Tapi tak mungkin. Gadis kecilnya sudah menjelma menjadi gadis yang cantik. Bisa-bisa ia digampar kalau tiba-tiba gendong dia. Randi mengepalkan tangannya. Raya, kakak tunggu di depan ya. Ingat. Nggak pakai lama, ucap Randi mengedipkan sebelah matanya. Dia pulang bareng saya, ucap Aslan memandang tajam Randi. Tapi Raya sudah janji mau pulang bareng saya, ucap Randi ngotot. Aslan. Seru Aditya mendekat. Kak Aditya, ucap Aslan. Kamu sudah ketemu adikku ya? Tanya Aditya. Aslan mengangguk. Randi di posisi sulit. Apalagi melihat kakaknya Raya. Dia tak mungkin memaksa Raya untuk pulang bersamanya. Bisa gagal rencananya. Lebih baik dia pergi saja. Lelaki itu berjalan menjauh. Aditya memicing dan tersenyum samar melihat kepergian lelaki brengsek itu. Kamu masih lama Raya? Tanya Aditya. Raya mau bahas seminar sama teman-temanku, ucap Raya. Ya, sudah. Bawa saja teman-temanmu ke rumah kakak. Aslan, kamu sekalian mampir ke rumah, ucap Aditya. Teman-teman Raya tampak berbinar. Mana mungkin mereka akan melewatkan kesempatan langka ini. Iya, Raya, ayo, ucap temannya Raya bersemangat. Raya merotasi matanya. Ya, baiklah. Teman-temannya bersorak gembira. Mereka berjalan menuju mobil Aditya. Aslan masuk ke mobilnya sendiri. Raya ikut mobil kakaknya bersama teman-temannya. Randi masih terdiam di mobilnya. Ia melihat bagaimana Raya pulang bersama kakaknya. Aslan sepertinya juga akan ikut bersama mereka meski pakai mobil sendiri. Hatinya terbakar. Tangannya mengepal kuat. Dia harus bertindak cepat agar bisa menguasai Raya secepatnya. Tampaknya dia akan melakukan jalan pintas. Sialan. Lelaki itu kenapa harus menggagalkan rencanaku? Seru lelaki itu memukul setir mobil. Andai dia bisa membunuh kakaknya. Tapi, lelaki itu selalu dikelilingi bodyguard. Dan dia tak mau ambil resiko. Bisa jadi dia memiliki bodyguard bayangan. Dan dia tak mau mati konyol. Dia tak tahu, Aditya sudah memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan alat perekam dan pelacak di mobilnya.
Kakak dari Raya itu tak mau ambil resiko. Lelaki seperti Randi berbahaya. Sebisa mungkin dia akan menjauhkan lelaki itu dari adiknya. Bagaimanapun caranya. Kedua mobil yang dikemudikan Aditya dan Aslan telah sampai di kediaman Aditya. Mereka turun setelah mobil sudah terparkir di garasi. "Assalamualaikum kakakku yang cantik," seru Raya. Andini terkejut melihat adik iparnya membawa banyak orang. Ucapan salam itu diikuti oleh yang lainnya. "Rey bangun ya, sayang," tanya Aditya. "Cuci tangan dan muka dulu," ucap Andini. "Iya," ucap Aditya yang berjalan menuju kamarnya. "Kakak, ini teman-teman Raya." "Dan Kak Aslan," ucap Raya memperkenalkan teman-temannya dan Aslan. Mereka bersalaman. Teman-teman Raya takjub pada Andini yang begitu cantik. Pantas kakaknya Raya kesengsem padanya. "Silahkan. Anggap saja rumah sendiri. Pada mau minum apa?" tanya Andini. "Apa saja, Kak," ucap salah satu teman Raya. "Ini, Tuan Aslan. Yang baru datang dari luar negeri," tanya Andini. "Iya, Kak. Tolong jangan panggil Tuan. Panggil Aslan saja," ucap Aslan tersenyum. "Oke," ucap Andini. "Kami mau bahas seminar di kampus Kak. Kak Adit minta kami ke rumah saja," ujar Raya. "Baiklah. Senyamannya kalian saja. Kakak ke dapur dulu," ucap Andini bangkit. "Sini biar Rey aku yang gendong, sayang," ucap Aditya. Dia meraih Reyhan yang anteng di gendongan Andini. "Wah, sudah punya buntut ya, Kak. Ibu pasti senang mendengar kabar itu," ucap Aslan. "Kabari saja," ucap Aditya. "Bi Arum membawakan makanan dan minuman untuk tamu tuannya." "Bi Arum makin glowing saja," ujar Raya. "Ih, si Non bisa saja," ucap Bi Arum tersipu. Bi Arum adalah asisten rumah tangga di kediaman Tuan Ardian yang sengaja dibawa Aditya untuk membantu Andini mengurus kebutuhan dapur. Raya terkekeh. "Ayo. Silahkan diminum. Kakak ada cake enak loh," ujar Andini sumringah. "Wah, kami tak akan sungkan, Kak," ujar temannya Raya disambut tawa yang lainnya. "Kami tinggal dulu. Kalian anggap saja rumah sendiri. Aslan, setelah selesai nanti datang ke ruang kerjaku ya. Kita ngobrol di sana. Atau kamu ada kesibukan lain?" tanya Aditya. "Hari ini free selain seminar di kampus, Kak. Besok baru Aslan sibuk," ucap Aslan. Aditya mengangguk. "Aku tinggal dulu." "Ayo, Yang," ucap Aditya. "Kakak tinggal dulu ya," ucap Aditya. "Kakakmu sweet banget sama istrinya," ucap temannya Raya. "Dia bucin akut sama kakak iparku. Jadi ya gitu deh," ucap Raya. "Kak Aslan, kita perlu ngobrol banyak hal nanti," ucap Raya. "Baiklah. Untuk kamu aku selalu ada waktu kok," ucap Aslan. "Cie," seru teman-temannya. Raya memerah mukanya. Ingin rasanya Raya menghilang saat itu juga. Kenapa lelaki ini jadi ngegombal sih? Dua orang lelaki tampak ketakutan. Badannya bergetar hebat. Di depannya seorang lelaki memandangnya dengan mata setajam laser. "Jadi, apa yang diperintahkan lelaki itu?" tanya lelaki yang tak lain Aditya dengan wajah santai. Namun bagi kedua orang di depannya, ketenangan yang ditunjukkan lelaki itu menyimpan kengerian yang besar. Mereka seharusnya tak bersinggungan dengan keluarga Aditama. Terutama cucu lelakinya. Jika tak ingin mati konyol. Dan mereka sudah berani berkomplot untuk mencelakai adik perempuannya. "Katakan," seru lelaki itu naik 2 oktav. Keduanya terkejut. "Kami disuruh menculik dan..." Lidah lelaki itu keluh. Tak bisa membayangkan jika perkataannya akan membuat lelaki yang duduk dengan santai itu meradang. Bisa jadi, nyawanya melayang saat itu juga. "Aku nggak suka berbelit-belit," ucap Aditya datar. "Kami diminta menculik dan membawanya ke suatu tempat setelah gadis itu tak sadarkan diri. Dan lelaki itu akan melecehkannya dalam
keadaan tak sadar. Dan dia akan menolongnya seperti pahlawan. Ucap lelaki itu makin gemetaran. Aditya mengeraskan rahangnya. Tangannya mengepal kuat. Bak, bak, bak. Kalian tahu. Dia adikku yang berharga. Dia dijaga sepenuh hati dan tak membiarkan dia terluka sekecil apapun. Dan kalian orang luar justru ingin membuat dia hancur. Hah. Bak, bak. Tahan dia di tempat biasa. Biarkan mereka di sana sampai ibu dan anakku beri pelajaran, ucap Aditya meradang. Kita harus menemukan orang yang memiliki kepentingan dengan ayah Randi, Tuan, ucap Indra. Apa kamu sudah bernegosiasi dengannya? Tanya Aditya. Saya sedang mengusahakannya, bos. Tapi, sepertinya lawan kita kali ini lumayan rumit, ucap Indra. Kamu menyerah? Tanya Aditya menatap Indra datar. Menyerah tak ada dalam kamusku, bos, ucap Indra. Aditya tersenyum samar. Kalau begitu lakukan tugasmu. Baik, bos. Kamu minta bantuan Alex. Pekerjaanmu sudah banyak. Biar dia yang bergerak bersama anak buahnya jika kamu tak sanggup, ucap Aditya. Indra gelagapan. Saya akan melakukan tugas saya dengan baik, bos. Besok sore Anda akan mendapat kabar baik, ucap Indra. Bagus. Jadi, apa yang ia minta? Kenapa sepertinya kamu gamang begitu? Jodoh untuk anak gadisnya yang depresi, ucap Indra meringis. Sialan. Harusnya ia dibawa ke rumah sakit jiwa, ucap Aditya kesal. Anda mau, bos? Tanya Aditya nyengir. Aditya melotot. Kamu mau aku disunat istriku? Lagian aku cinta sama istriku. Nggak ada yang bisa gantiin dia di hatiku. Iya, bos. Yang bucin akut, ucap Indra. Itu harus, Indra. Hah. Jadi pengen pulang, ucap Aditya. Itu file yang harus Anda tanda tangani masih banyak, bos. Dan Anda harus mengecek rekapitulasi laporan setiap divisi, ucap Indra. Kalau untuk rekap kan ada kamu, Indra, ucap Aditya enteng. Indra menggerutu dalam hati. Harusnya ia tak memancing bosnya untuk membicarakan istrinya. Jadi gini kan? Lalu bagaimana ini, bos? Tanya Indra. Minta gadis itu dibawa ke psikiater jika dia masih sayang pada anaknya, ucap Aditya. Saya sudah menyarankan hal itu tapi malah dimaki-maki, bos, ucap Indra. Jadi kamu mau nikahin anaknya yang gila itu? Tanya Aditya. Indra begidik. Sari mau dikemanain, bos? Saya cinta sama dia, ucap Indra memelas. Aditya tertawa. Kalau begitu nggak usah libatkan lelaki itu jika tak mau diajak kerjasama. Tak ada negosiasi yang akan merugikan pihak kita. Kecuali ada temanmu yang mau nikahin gadis itu. Dan keluarganya mau menerimanya, kelakar Aditya menyeringai. Indra tersenyum kecut. Mana ada yang mau, bos, ucap Indra kesal. Siapa tahu ada yang punya hati seluas samudera, ucap Aditya terkekeh. Sudahlah. Kerjakan tugasmu. Baik, bos, ucap Indra. Dia pamit pada Aditya menuju ruangannya. Dua orang itu mau main-main dengan keluargaku. Sudah bosan hidup rupanya, gumam Aditya dengan pandangan menggelap. Ma, kita harus bergerak cepat. Terpaksa kita pakai cara lama, ucap Randi. Mama ragu, Ran. Ini terlalu beresiko, ucap Bu Marini. Besok Randi akan bawa Raya ke tempat yang sudah Randi sewa. Dan kita jalankan rencana kita, ucap Randi. Terlihat kekhawatiran di wajah Bu Marini. Lawan mereka kali ini bukan orang sembarangan. Jika gagal, nyawa yang akan menjadi taruhannya. Kita pasti berhasil, Ma. Percaya sama Randi. Bu Marini meremas-remas jemarinya. Entahlah. Tak seperti sebelumnya yang menggebu-gebu dan tanpa rasa ragu. Jika Mama tak mau, biar Randi yang melakukannya, ucap Randi dengan nada tinggi. Baiklah. Mama akan menurutimu.
Semoga kita kali ini berhasil, ucap Bu Marini. Nah, gitu dong. Itu baru mamaku, ucap Randi. Keesokan harinya, Randi sudah bersama Raya makan di sebuah resto di dekat kampus mereka. Kak Aslan, seru Raya. Aslan yang bersama seorang temannya mendekat. Randi mengepalkan tangannya. Selalu saja ada pengganggu. Sialan. Boleh gabung? Tanya Aslan. Tentu saja, jawab Raya tersenyum. Randi mengeraskan rahangnya. Tapi kelihatannya kekasihmu tak suka aku di sini, ucap Aslan. Raya bingung. Siapa, Kak? Raya belum punya kekasih. Bisa dimatahin habis-habisan aku kalau punya pacar, ucap Raya. Oh, kirain yang bersamamu itu kekasihmu. Tanya Aslan. Randi menatap tajam Aslan. Namun yang ditatap justru santai. Raya memandang Randi yang menatap tajam ke arah Aslan. Bukan, Kak. Kak Randi ini hanya teman Raya, ucap Raya. Randi menunduk menahan gejolak dalam dirinya. Berarti nggak ada yang marah dong kalau aku di sini? Tanya Aslan yang memang sengaja membuat Randi marah. Silahkan, Kak, ucap Raya. Aslan duduk di samping Raya. Gadis itu menjadi gugup. Dia berusaha agar Aslan tak mengetahui kalau dia panas dingin di dekat Aslan. Oh ya, kamu nggak ingin ngenalin temanmu, Raya? Tanya Aslan. Oh, iya. Kenalkan ini Kak Randi. Kak Randi ini Kak Aslan, ucap Raya. Mereka saling berjabat tangan. Randi memegang tangan Aslan begitu kencang. Wah, Saudara Randi. Anda semangat sekali hingga bersalaman saja pakai tenaga, sindir Aslan. Randi buru-buru melepaskan tangan Aslan. Iya, maaf. Saya terlalu bersemangat, ucap Randi. Aslan tersenyum simpul. Oh ya, Tuan Aslan. Saya pamit. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, ucap teman Aslan. Baiklah. Saya tunggu kabar baiknya, ucap Aslan berjabat tangan dengan temannya. Dia itu teman sesama dokter ya, Kak? Tanya Raya pada Aslan. Bukan. Dia seorang pengacara. Dia teman kakak waktu kuliah di London, ucap Aslan. Kirain kakak kuliah di Belanda, ucap Raya. Enggak. Di Belanda itu kan tempat tinggal kakekku, ucap Aslan. Randi seperti obat nyamuk di sana. Raya, kita jadi pergi kan? Tanya Randi. Tentu, Kak Randi. Raya habiskan dulu makanannya ya, ucap Raya. Memang mau kemana? Tanya Aslan. Kak Randi katanya tahu tempat yang bagus untuk healing yang belum diketahui banyak orang, ucap Raya. Wah, benarkah? Kakak boleh ikut nggak? Tanya Aslan. Darah Randi sudah naik ke ubun-ubun. Kakak pergi, ucap Randi bangkit. Loh, Kak Randi. Tunggu. Seru Raya terkejut. Biarkan saja, ucap Aslan. Tapi, tidak ada apa-apa. Ayo kita ke rumah Nenek Liliana saja, ucap Aslan. Oke, ucap Raya gugup. Aslan tersenyum. Randi memukul setir mobilnya. Brengsek. Aku harus singkirkan lelaki yang bernama Aslan itu. Kacau semua. RGGG. Aku harus cari cara agar Raya mau keluar bersamaku. Harus. Ponsel Randi berdering. Halo, Ma. Gimana? Kamu dalam perjalanan ke sini kan? Tanya Bu Marini. Gagal, Ma, ucap Randi. Kok bisa gagal? Tanya Bu Marini. Semua karena lelaki yang bernama Aslan. Dia kenal baik dengan Raya dan keluarganya. Setiap kali mau mengajak Raya, dia selalu datang. Aku harus singkirin dia, Ma, ucap Randi. Kalau begitu kita harus bayar orang untuk menyingkirkannya, ucap Bu Marini. Aku perlu uang untuk membayar preman. Kelihatannya dia tak bisa bela diri, ucap Randi meremehkan. Baiklah. Lebih cepat, lebih baik, ucap Bu Marini. Ya sudah. Mama tutup dulu teleponnya, ucap Randi. Aslan sialan. Kamu mengacaukan rencanaku.
Jangan salahkan aku jika kamu harus meregang nyawa di tanganku, ucap Randi dengan muka merah padam. Randi lantas menghubungi seseorang yang ia kenal. Tanpa tahu kalau kenalan preman itu sudah berada di tangan Aditya. Angkat saja. Aku ingin tahu apa mau lelaki keparat itu, ucap Aditya. Halo bos, ucap ketua preman itu. Ada kerjaan buat kamu, ucap Randi. Apa bos? Tanya preman itu melihat ke arah Aditya yang duduk santai di sebuah kursi kayu berukir. Kalian bereskan lelaki yang bernama Aslan Alexander. Aku akan kirimkan foto lelaki itu. Aku ingin hari ini juga kalian eksekusi dia, ucap Randi berapi-api. Ketua preman itu memandang ketakutan pada Aditya yang wajahnya mulai mengeras. Bos, ucap ketua preman itu. Klik. Tuan, ucap ketua preman itu gemetaran. Aditya bangkit dan berjalan menjauhi ruangan itu. Tuan, ampun Tuan. Kami akan mengabdi pada Tuan. Tapi jangan sakiti keluarga kami. Pekik ketua preman itu ketakutan saat Aditya bahkan tak bersuara di hadapan mereka. Aditya menahan langkahnya. Kalau begitu tunjukkan apa yang bisa kalian lakukan. Aku tak suka pengkhianat berkeliaran di sekitarku, ucap Aditya dingin. Baik, Tuan, ucap ketua preman itu. Dia dan anak buahnya bertekad untuk mengabdi sepenuhnya pada Aditya. Mereka serasa diberi kesempatan kedua setelah tak jadi dibunuh anak buah Aditya. Dan bagi mereka, ini kesempatan langka bisa bekerja kepada Aditya. Randi, bukain pintunya. Siapa sih pagi-pagi sudah gedorin pintu rumah aja? Seru Bu Marini kesal. Tidurnya terganggu oleh kegaduhan pintu yang tak kunjung berhenti. Randi membukakan pintu. Wajah pertama yang ia lihat adalah wajah yang ia kenal. Dia menatap tajam lelaki itu. Tapi ketika lelaki itu bergeser, Randi membeku melihat wajah orang yang sangat ia hindari. Senyum mengejek langsung tercetak di wajahnya yang sangar. Apa kabar bagus atau yang sekarang bernama Randi, ucap lelaki bertubuh tegap dan besar itu. Kau. Seru Randi yang langsung buru-buru menutup pintu. Anak buah lelaki itu yang berwajah sangar mendorong pintu hingga Randi terjungkal. Ia membekuk Randi tanpa perlawanan. Siapa, Ran? Kenapakah? Bu Marini memucat. Ia tak menyangka lelaki itu menemukan mereka di sini. Lelaki yang sudah ia tipu habis-habisan hingga ia dan Randi harus berpindah tempat dan merubah identitas. Randi menghapus nama ayahnya di belakang namanya berganti menjadi nama kakek dari pihak ibunya. Sebuah mobil berhenti tak jauh dari rumah Randi. Siapa mereka? Tanya ketua preman yang kini menjadi anak buah Aditya. Kelihatannya kita kalah cepat, bos. Lelaki itu sudah di mangsa yang lain, ucap anak buahnya menyeringai. Benar. Kelihatannya dia bermasalah dengan banyak orang, ucap ketua preman itu. Iya, bos. Cekak. Sekarang jangan panggil aku, bos. Bos kita sekarang Tuan Aditya. Ngerti? Ucap ketua preman itu. Lalu kami harus memanggil siapa, bos? Tanya anak buahnya. Panggil aku kakak, ucap ketua preman itu. Baik, kak, ucap anak buahnya. Sekarang kita ngapain, bos? Tanya anak buahnya. Rekam, bodoh. Seru ketua preman itu kesal. Anak buahnya buru-buru merekam peristiwa itu untuk diserahkan pada Aditya. Bos, mereka naik ke mobil. Apakah kita akan ikuti mereka? Tanya anak buahnya. Ikuti. Mobil terus mengikuti mobil yang membawa Randi dan ibunya. Mereka memberi jarak agar tak dicurigai. Ia tak ingin kehilangan jejak. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.